coba deh teman-teman bayangin kalau teman-teman mau perjalanan jauh, misalkan mendaki gunung apa ya, Mount Everest gitu ya. Pasti kan yang pertama teman-teman nge-define dulu goal-nya. Tujuan hidup teman-teman tuh apa sih? Kalau bisa itu, saya dulu di kampus itu terbiasa dia diajarin lah sama kakak tingkat, Kang Ajun ini juga, terus ada workshop gitu selalu mengajarkan kita untuk punyalah tujuan hidup. Jadi kita tuh harus punya tujuan hidup. Nanti usia 60 itu mau jadi apa gitu. Nah itu digambar, biasanya dulu kita benar-benar disuruh ngegambar itu. Terus, nah setelah punya goal ini penting kenapa? Karena biar kita selalu ingat bahwa oh kita sudah sampai mana sih gitu loh. Oh kita terlalu belok nih dari goal gitu. Nah itu penting tuh karena goal itu nanti juga atau tujuan hidup tadi ya. Itu yang akan memotivasi kita secara jiwa ya, intrinsik tadi yang saya bilang. Itu dulu. Nah kalau udah tahu goalnya, dulu kita potong-potong tuh, potong-potong ke dalam goal-goal kecil, kebayang ya? Bahkan saya potong-potong ke dari misalkan goal 30 tahun dipotong 5 tahun. 5 tahun harus nyampe milestone mana ya gitu. Terus dari 5 tahun dipotong setahun. Setahun dipotong 1 bulan. 1 bulan dipotong mingguan tuh. Nah, dengan memiliki goal-goal kecil ini, kita akan lebih enteng ya rasanya ya. Karena ya nggak apa-apa masih, ya maksudnya ini kan kecil, nggak berat gitu loh. Jadinya, terus jangan lupa untuk celebrate. Jadi ketika kita biasanya dulu kita Bukalapak itu selalu target misalkan setahun itu kita growth 10 kali. Tapi kalau dipotong harian itu sebenarnya cuma growth sekitar nggak nyampe 1% kalau nggak salah. Jadi setiap hari itu Bukalapak hanya cukup grow misalnya 0,5% aja. Itu nggak perlu gede-gede banget sebenarnya. Seminggu berapa persen? Sebulan kalau nggak salah misalkan 20%, itu udah bagus banget gitu. Nah, dengan punya goal kecil-kecil ini kita juga bisa punya apa ya, selebrasi lah ya. Makanya sepak bola itu kalau teman-teman lihat itu kan pertandingannya mingguan kan. Dipotong-potong ya, karena ya biar selebrasi. Kadang kalah, kadang menang. Itu oke. Nah, paling nggak merasakan keberhasilan atas karya kita itu bikin kita senang. Dan yang ketiga menurutku teman-teman harus menikmati ya. Tadi ya tujuan teman-teman misalkan tadi ya perjalanan jauh ke Mount Everest pasti untuk menikmati gitu. Jadi yang penting justru di perjalanan ini teman-teman jangan lupa untuk menikmati. Jangan sampai ya jangan sampai nggak happy lah gitu lah. Ya termasuk tadi dibilang main game itu saya main, musik, main kemana, mungkin punya hobi itu menurut saya sangat-sangat membantu ya. Kenapa? Karena kita harus gini, untuk kadang dulu kalau saya lagi stuck coding, saya off gitu, liburan kemana gitu, atau jalan-jalan melupakan sejenak, itu kadang malah ada ide tuh, kadang ya. Jadi ketika kita keluar zona itu, biasanya kalau orang terlalu lama itu bias ya. Dia menganggap karyanya tuh terbaik, ini algoritma terbaik gitu loh. Pas dia cabut dari situ, dia melupakan algoritma itu, ternyata dia kepikiran algoritma baru, rute baru gitu. Nah itu yang kadang pentingnya keluar dari pekerjaan kita itu tuh. Selain juga biar nggak burn out tadi yang dibilang. Jadi jangan lupa nikmatin. Nah yang keempat, menurut saya ini juga penting, itu kalau bisa perjalanannya itu bareng-bareng ya. Kalau saya orang yang suka bareng-bareng sama temen, saya nggak sendirian. Saya punya Fajrin, saya punya Sinuk, bahkan sekarang pun saya bikin venture capital, saya ngajakin Sinuk, saya punya, ya jadi pertemanan itu menurut saya bisa membuat kita punya lebih banyak perspektif. Misalkan ada masalah, saya share, ternyata dia lebih punya perspektif lain, dia punya masalah, jadi kita bisa punya perspektif yang lebih lengkap, sehingga ketika bareng-bareng itu somehow saya merasa masalah itu lebih enteng aja tuh kalau bareng-bareng teman gitu loh. Oh dia pernah ngalamin itu, aku pernah ngalamin ini, itu jadi seru banget sih kalau bareng teman-teman. Saya rasa 4 itu sih yang menurut saya memotivasi
bisa memotivasi kita dan konsisten jalan pelan-pelan, grafiknya naik terus.